Perdana buat Kaledo dan kata mama papaku itu rasanya itu mantul sekali. Halo, assalamualaikum besti-besti. Nah, langkah awal yang harus kita siapkan saat mau membuat Kaledo, asam jawa muda itu nggak boleh ketinggalan dan dipakein cabai rawit mentah biar mantap. Yups, pertama-tama di sini memakai Angga dan Nak Darmaku itu mau kupas ubi kayunya dulu ya teman-teman. Sambil menunggu mataharinya itu sedikit condong alias nggak terlalu panas, karena kita mau masak-masak Kaledonya itu di depan rumah dengan menggunakan kayu api biar rasanya itu tambah mantul. Karena kita mau mengirit gas juga ya teman-teman. Soalnya gas di rumah Maji itu udah pada kosong dan yang dipakai sekarang ini udah hampir setengah. Ada sih yang ready gas banyak di kios-kios, tapi Masya Allah harganya teman-teman 60-70 ribuan. Menyala nggak tuh isi dompet mamak-mamak saat kehabisan gas? Semoga aja pangkalan dekat rumah Mama Maji itu segera datang mobil gas pembawa tabung LPG-nya. Biar kita nggak kehabisan gas ya teman-teman. Pasti emak-emak juga pada tahu. Karena setiap suasana lebaran itu kita harus manasin itu lauk-lauknya setiap pagi dan sore hari. Jadi gas yang biasanya dipakai 12 hari, kita pakainya itu hanya 7 hari. Oke sih Besti, kupas-kupas ubinya itu udah selesai. Sekarang kita mau buang sampahnya. Di sini sengaja Mama Angga buat ini sebagai pemeran utama, pengupas ubinya adalah Nak Darmaku. Temen ngonten saat di rumah Mama guys. Setelah buang sampah kulit ubi kayunya, Masya Allah, anak bocilku jatuh guys, kesandung sama akar pohon kelapa. Tadi masih sempat ketawa-ketawa saat si bocil jatuh, karena dia marah sama akar kelapanya, kenapa ada di situ. Selesai sudah proses pengupasan ubinya. Sekarang ini kita udah cuci bersih dan kita akan kukus. Nanti ubinya kita akan kukus di kompor. Sebelum kita masak di luar, ini belanga putihnya Mama Aji kita olesi dulu dengan minyak makan, terus ditaburi sama tepung terigu. Biar saat kita mencucinya nanti selesai masak-masak nggak begitu keras ya teman-teman. Saat kita menggosoknya dengan menggunakan sabun. Oke, karena pahlawanku sudah menyalakan api tungkunya dan pancinya pun sudah diisi dengan air. Sambil menunggu airnya mendidih ya teman-teman, di sini memakai Angga mau nyuci dagingnya dulu. Seperti biasa yang kita gunakan khusus daging yang bercampur tulang seperti ini. Dan kita cuci di air mengalir seperti ini, terus kita tiriskan sambil menunggu airnya mendidih. Kalian tahu nggak teman-teman, di balik layar ada si bocilku yang nungguin saya. Antrian kedua dia mau nyuci ini asam mangga mudanya. Namanya juga anak-anak ya teman-teman, suka sekali main air. Tapi wes nggak apa-apa lah, biar Nak Darmaku itu juga pinter masak Kaledo, ya kan? Selesai dicuci bersih, ini asam jawa mudanya kita bungkus terus ditusuk-tusuk seperti ini. Nah ini udah ada tanda kalau airnya itu udah mendidih. Terus sekarang kita masukkan daging yang bercampur tulang ke dalam pancinya. Kita masukkan semuanya ya teman-teman. Dan kita tutup setelah ini. Tapi jangan dulu ditutup. Kita mau masukkan juga itu asam jawa mudanya bersama dagingnya. Karena ini kita mau masak sampai dia lunak. Terus nanti kita akan saring. Kita ambil sari-sari asamnya dan dimasukkan lagi ke dalam kuah Kaledonya teman-teman. Nah sebelum kita menunggu perebusan dagingnya itu matang, di sini Mama Angga itu mau membersihkan cabai rawit dengan tangkai-tangkainya ini ya teman-teman. Masya Allah di sini kita nggak punya cabai rawit hijau yang khusus buat Kaledo. Ya kita pakainya yang ada aja. Sambil ngeluarin tangkai-tangkai cabainya, di sini Mama Angga juga sedang menikmati langsat yang manis. Karena posisi kita di sini juga sedang jagain tungku apinya ya teman-teman, biar nggak padam. Ternyata seru juga ya masak-masak di depan rumah seperti ini, karena bisa memanjakan mata dengan melihat kendaraan-kendaraan yang lewat. Tapi kadang pusing juga ya teman-teman, habis lihat ke kiri, lihat lagi ke kanan, gimana nggak pusing tuh. Menyala mataharinya, padahal ini udah pukul 4 sore loh. Tetap aja mataharinya itu masih panas membahana. Kayaknya ini pancinya kekecilan deh teman-teman, karena kalau ditutup airnya pada tumpah-tumpah. Sambil masak-masak Kaledonya, di sini juga Mama Angga menikmati harumnya durian punya tetangga yang sedang dijual di depan rumah. Sekarang durian lagi murah-murahnya, 50.000 dapat 3 biji loh. Mantap kan teman-teman, puas banget. Satu orang makan 3 biji bisa sampai mabok. Dan inilah penampakan asam jawa mudanya yang Mama Angga rebus tadi menggunakan kantong plastik.
Kita saring dan lanjut lagi. Di sini menghaluskan ini cabai rawitnya. Sayang banget ya teman-teman, gak ada cabai hijau. Sari asam jawanya udah disaring, terus kita campur dengan perbumbuan rahasia. Terus kita aduk-aduk sampai tercampur dan kita masukkan ke dalam rebusan dagingnya teman-teman. Seperti ini, Masya Allah. Bayangkan ini kuah kentalnya. Karena ini perdana memakai Angga buat kaledo dan ternyata ini memakan waktu yang cukup lama. Bayangkan teman-teman, tadi Mama Angga masak itu startnya itu jam 3 sore. Dan yang seperti kalian lihat, ini udah malam loh teman-teman. Lampu udah menyala dan udah gelap juga. Tapi nggak apa-apa deh, capek-capek masaknya. Karena nanti akan terbayarkan dengan nikmatnya masakan saya. Kebanggaan yang paling spesial itu saat kita bisa masak buat keluarga tercinta. Sombong dikit nggak apa-apa ya guys. Nggak usah berlama-lama lagi ya guys. Sekarang kita mau kucurkan ini ubi rebus yang lembut dicampur sama ini tulang belulang yang bercampur daging, terus dikucur dengan kuah-kuahnya. Masya Allah, bayangin ini kuahnya guys, asam, segar-segar, nikmat. Siapa yang bisa nolak kalau disuguhkan dengan makanan selezat ini. Terus ini tekstur dagingnya juga sangat lembut. Gimana nggak lembut ya teman-teman, kita masaknya itu dari jam 3 sore sampai malam seperti ini. Lihatlah ini teksturnya lembut banget kan. Dapat pujian lagi kita guys. Kata bapakku itu rasa kaledonya itu mantul sekali. Insya Allah nanti Mama Angga gajian di Facebook nanti mau buka warung kaledo. Oke sih Besti, bagaimana rencana? Oke sih.